Lalu yang kedua adalah perhatikan potensi dari risk dan reward dari setiap trade. Jadi misalnya kita harus membagi potensi antara resiko yang ada dengan potensi keuntungan. Lalu yang ketiga, yang paling penting adalah disiplin menjalankan trading plan. Nah ini juga kadang sering banget kita dengar kayak, aduh aku nyesal nih beli saham ini, kok dia kita jual dia malah naik, terus habis itu saya beli Iya, dia malah turun. Nah, itu sebenarnya pentingnya membuat trading plan tersebut ya. Jadi untuk trading plan iya. tersebut kita sudah menentukan kita mau beli saham apa, misalnya berapakah potensi keuntungan yang akan kira-kira saya target returnnya berapa. Lalu juga kalau misalnya kita harus siap dengan cut loss bagi seorang trader. Nah, disiplin itu yang paling susah sebenarnya karena kan memang kalau kita itu bisa jadi terbawa emosi dan sebagainya kan. Dan yang keempat, yang terakhir itu tentu aja adalah money management atau manajemen keuangan kita dengan baik. Jadi jangan sampai misalnya kita trading lalu juga misalnya kita bisa mau memisahkan ini loh dana untuk trading. Kalau ketika sudah untung, maka keuntungan tersebut ditarik. Jadi sehingga modal yang tersebut katakanlah selalu sama sehingga kita bisa merasakan oh ini bagian keuntungannya. Nah, hal tersebut bisa juga membantu memotivasi karena kita bisa melihat sendiri oh ternyata ini keuntungan yang sudah dihasilkan. Oke, jadi benar banget apa yang Kak Helen sebutkan satu persatu tadi. Jadi sebagai seorang trader kalian nggak boleh cepat puas. Yang pertama, kalian harus benar-benar disiplin menggunakan strategi kalian dan disiplin buat belajar apapun itu keadaan market seperti apa, lagi naik turun kayak gitu. Tapi yang paling kalian harus punya adalah disiplin. Yang namanya jadi trader itu benar-benar harus sabar, harus tahu dan kenal medan. Ya. Jadi kalau misalkan market lagi naik, oh berarti aku strateginya harus kayak gini. Terus pekan depan ternyata market tiba-tiba turun, oh berarti aku strateginya harus berubah nih. Gak apa-apa, oke berubah. Yang penting nggak loss dalam nih. Nah, gimana cara meminimalisir biar nggak loss terlalu dalam? Ya itu tadi cut loss. Harus berani cut loss ya kak ya, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh ragu gitu ya. Dan ada satu hal yang penting lagi ya kak ya, nggak boleh greedy. Ya itu dia. Jadi sebagai seorang trader kalian juga harus tahu nih kapan kalian harus beli, kapan harus jual, kayak gitu nggak boleh asal-asalan, apalagi nggak boleh ikut-ikutan ya teman-teman semuanya. Kak, kita boleh masuk ke pertanyaan dari Sobat Philip ya Kak ya. Dan kembali aku Oke. ingatin, untuk pertanyaan terbaik nanti berkesempatan untuk mendapatkan merchandise seru dari Philip Sekuritas Indonesia. Oke, kita cari pertanyaan yang pertama terkait investor versus trader. Oke. Apakah kita hmm, apa acuan? Oke. Pertanyaan pertama dari Bung Sam underscore official. Apa acuan utama jika kita memilih sebagai trader? Dan berapa besaran modal yang bisa digunakan? Silahkan Kak Helen. Oke, thank you ya buat pertanyaannya. Nah, apa acuan utama jika kita memilih sebagai trader dan berapa besaran modal yang bisa digunakan? Nah, mengenai besaran modal yang bisa digunakan itu bervariasi ya, tergantung balik ke diri kita masing-masing sendiri. Tentu rules kita adalah gunakan idle money. Jadi misalnya jangan gunakan misalnya pakai katakanlah kita pinjam atau pakai dana yang mestinya tuh dia gunakan misalnya untuk kebutuhan pendidikan atau apalah gitu kan. Jadi kita harus benar-benar harus idle money karena pasar ini kan sangat dinamis sekali pergerakannya. Jadi bisa jadi jangan sampai ketika kita mendadak memerlukan uang tapi ternyata dana itu masih ada di bursa misalnya kan. Lalu apa tujuan acuan utama jika kita memilih sebagai trader? Tentu lagi ini balik ke kita masing-masing ya. Sebenarnya kita nih lebih nyaman untuk menjadi trader atau sebagai investor.
Itu balik ke bagaimana waktu luang kita sehari-hari. Nah, kalau sebagai seorang investor yang kita harus perlu perhatikan itu adalah laporan keuangan. Jadi misalnya kita harus menyisihkan waktu untuk katakanlah melihat laporan keuangan, mempelajari bagaimana prospek industri dan lain-lain. Lalu setelah misalnya kita telah menemukan saham yang menurut kita bagus untuk investasi jangka panjang, kita bisa investasikan dan kemudian kita bisa dikatakan kita istilahnya kan buy dan hold selama beberapa tahun. Nah, kalau yang kedua yaitu sebagai trader, trader itu berarti kita harus mampu menyisihkan waktu kita setiap hari untuk memperhatikan pergerakan harga saham. Jadi apakah kita sebenarnya sanggup menyisihkan waktu seperti itu? Kalau misalnya kita masih katakanlah bekerja kantoran terus dikit-dikit lihat handphone, kan bisa-bisa pekerjaan kita di kantor itu juga agak terbengkalai misalnya kan. Nah, tentu tradernya juga kita bisa memilih ya. Mungkin kalau scalper itu, katakanlah terlalu berat karena kan sangat singkat waktunya ya, bisa dalam hitungan menit, itu benar-benar membutuhkan fokus. Jadi mungkin trading kita itu masih, kalau dikatakan dari misalnya trading itu mungkin kita bisa menjadi pilihannya tuh swing trader atau position trader. Nah, acuan utamanya itu biasanya adalah analisa teknikal ya, karena dalam sebagai seorang trading kita adalah umumnya mencari saham-saham yang pergerakannya cepat, juga volatilitasnya juga cukup tinggi. Jadi analisa teknikal ini digunakan sebagai katakanlah alat untuk membantu kita untuk menganalisa bagaimana pergerakan harga sahamnya. Oke, jadi sebenarnya untuk seberapa besar modal yang harus diperlukan tergantung dari kalian ya. Tapi ingat bahwa kalian nggak boleh menggunakan dana sehari-hari buat investasi ya teman-teman semuanya, bahwa kalian harus tahu nih tujuan investasi kalian apa dan benar-benar diplotin sesuai dengan target investasi bulanan kalian gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Oke. Pertanyaan kedua dari Cek Coko. Izin bertanya Kak, niat kita ingin menjadi investor long term, tapi sering kali perilaku menjadi trader. Waduh, untuk menetapkan tujuan kita menjadi investor trader saja, apa saja hal utama yang mesti dilakukan Kak? Terima kasih. Oke, silahkan Kak Helen. Ya, thank you buat pertanyaannya ya. Kadang-kadang ingin menjadi investor long term, tapi seringkali perilaku menjadi trader. Ya, bener banget. Ini memang sangat sering kita jumpai. Sebenarnya alasan yang paling gampang itu adalah cuma satu. Kita melihat portofolio kita sudah mengalami keuntungan dan kita akhirnya tidak tahan untuk tidak merealisasikan keuntungan tersebut gitu. Jadi karena kan kita mungkin pernah mendengar ada perkataan ya, yaitu misalnya tahan rugi tapi nggak tahan untung. Kenapa? Karena kalau ruginya tuh nggak ditahan, kalau berarti di cut loss berarti kita rugi. Sedangkan kalau kita untung, kita nggak cepet-cepet jualan, untung itu kita takut, aduh bagaimana kalau misalnya kedepannya sahamnya turun, nanti saya nggak jadi untung dong. Nah itu sering banget sih sebenarnya yang kejadian. Jadi bagaimanakah caranya kita ingin menjadi investor long term, tapi tidak tergoda misalnya untuk menjadi trader. Nah yang pertama adalah sebenarnya dalam investor long term ini, kita kan bisa melihat berapa jangka waktu investasi itu kan, karena jangka investasi itu kan bisa dibilang ada yang dikatakanlah 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin juga ada juga sebagian yang saya ingin menjadikan investasi saham ini katakanlah sebagai untuk pensiun saya nanti. Nah, itu bisa jadi puluhan tahun kan akan memiliki saham-saham tersebut yang dia pilih. Jadi apa saja yang harus kita perhatikan? Nah, yang pertama itu pastinya adalah melakukan analisa fundamental tersebut. Lalu juga kita pilih saham yang nilainya itu kita percaya bahwa perusahaan tersebut ya memiliki prospek yang baik, masih tetap eksis
katakanlah misalnya 50 tahun lagi perusahaan itu juga masih tetap ada dan kita yakin dia masih tetap memiliki kinerja yang baik. Nah, kalau misalnya kita pernah melihat sebenarnya ada banyak saham-saham katakanlah blue chip yang seperti itu. Dimana kalau kita lihat dari kinerjanya ya, misalnya dari 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu sampai saat ini setiap tahunnya membagikan dividen. Jadi kita ada dapat dividen secara teratur, lalu harga sahamnya pun mengalami kenaikan. Jadi seperti itu. Uh, Kalau misalnya kita mau benar-benar investasi. Jadi harus benar-benar ditentukan dari awal dan diniatin dari awal ya Kak, ya nggak boleh gambling, nggak boleh 50-50. Wah, aduh, ternyata udah cuan nih, pengen langsung narik, tapi sebenarnya tujuannya buat investasi. Nggak boleh ada perasaan kayak gitu ya Kak ya. Gitu. Ya, Oke, betul. kita lanjut ke pertanyaan ketiga. BS Budi Setiawan menanyakan analisa teknikal apa yang digunakan untuk day trade. Ini kita terkait dengan trader ya Kak ya, buat trading. Silakan Kak Helen. Oke, analisa teknikal apa yang digunakan untuk day trade? Nah, mungkin sebenarnya adalah indikator-indikator apa ya yang bisa kita gunakan dalam melakukan analisa teknikal tersebut. Nah, kalau misalnya kita menganalisa teknikal, kita bisa men-set pergerakan harga sahamnya, lalu kita mungkin yang simpelnya kita bisa menggunakan MA50 atau MA200, bisa juga habis itu ditambah lagi dengan menggunakan Bollinger Bands atau stokastik misalnya. Nah, mungkin ada sedikit keterbatasan ya teman-teman karena ini kan IG live. Jadi kalau cuma dikatakan MA50 itu apa, MA200 apa, mungkin teman-teman malah jadi bingung karena kita di sini nggak bisa memberikan contohnya. Nah, untuk itu kita di sini dipilih kita ada memiliki kelas edukasi teknikal dari beginner sampai dengan yang lebih advance ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, setiap bulannya itu ada. Jadi teman-teman nanti yang benar-benar ingin, wah aku ingin belajar nih teknikal atau ingin mencoba memahami teknikal itu seperti apa. Nah, teman-teman nanti bisa mendaftar, ada kelasnya, edukasinya setiap bulan. Jadi teman-teman bisa belajar karena agak lumayan susah kalau dijelaskan di IG Live tanpa contoh grafik-grafiknya. Benar, jadi kalian Sobat Philips semuanya tuh sebenarnya bisa mengikuti edukasi dari tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Nah, jadwalnya, waktunya, temanya apa aja, kalian sebenarnya lebih enak join di Telegram. Tiap pagi kita juga sering share ya Kak ya, terkait dengan riset harian, terkait dengan jadwal edukasi yang sedang dijalankan. Nah, kalian bisa join Telegram yang sering Mimin kita share tiap pagi. Kalian bisa langsung klik aja untuk join Telegram resmi ya, Telegram resmi dari Philips Sekuritas Indonesia. Jadi kalian bisa terupdate nih kelas apa yang lagi dibuka, temanya apa, jadwalnya apa, dan jadwalnya kapan, dan bisa disesuaikan dengan waktu kalian gitu. Dan tentunya edukasi ini benar-benar detail dan disampaikan oleh tim riset dari Philips Sekuritas Indonesia. Oke, jadi nggak perlu khawatir gimana dan apakah aku bisa nanya-nanya lebih detail? Bisa. Kalian bisa langsung aja join kelasnya yang terupdate setiap saat. Gitu ya Kak ya? Oke. Betul. Dari tadi kita udah ngebahas terkait trading saham. Nah, saatnya kita perlu membahas lebih detail terkait investasi saham. Gimana sih menjadi investor saham profesional yang tahan banting? Oke. Untuk yang pertama, tadi udah sempat dijelasin perbedaan antara trading dan investasi. Dan sekarang, apa aja sih hal-hal yang perlu dipelajari secara lebih mendalam untuk teman-teman yang fokusnya ingin investasi jangka panjang, selain harus benar-benar paham terkait analisa fundamental. Silahkan Kak Helen. Oke, jadi apa saja perlu kita perhatikan kalau melakukan investasi saham tersebut secara jangka panjang ya. Nah, kan biasa yang pertama itu kita kan melihat ada analisa fundamental, yaitu kita melakukan analisa dalam misalnya kondisi perusahaannya bagaimana, lalu juga kondisi ekonomi dan industri terkait. Lalu juga ada beberapa
rasio-rasio yang sering digunakan. Misalnya yaitu PE ratio dengan PBV. Nah, PE ratio ini merupakan perbandingan antara harga saham dengan laba bersih dari suatu perusahaan. Sedangkan PBV merupakan rasio yang membandingkan nilai saham tersebut dengan nilai buku berlembar saham. Umumnya saham itu semakin kecil PI-nya dianggap lebih bagus ya, karena saham itu dianggap nilainya masih under value dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi tentu kita juga harus tetap memperhatikan bahwa penilaian PI dan PBV ini tidak selalu cocok dipakai oleh semua sektor.